Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Melia Nuryanti dari prodi PT K7A. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah e-commerce dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Untuk yang pertama itu ada, di tools riset keyword. Oke. Untuk yang pertama, tujuan dari riset produk ini adalah yang pertama, mengidentifikasi produk yang paling diminati. Ada baiknya kita mengamati suatu produk yang sedang ramai dibincangkan di masyarakat luas. Apa tujuannya mengidentifikasi produk yang paling diminati? Biar nanti kalau misalkan kita menjual suatu produk tuh bisa langsung ke notice gitu. Ya, untuk yang kedua adalah menganalisis perilaku pembelian konsumen. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita juga harus menganalisis perilaku pembelian konsumen ini yang bisa kita lihat di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan segala macamnya. Nah, tujuannya ketika kita menganalisis perilaku pembelian konsumen ini biar kita tuh tahu gitu yang lagi tren di masyarakat ini atau di konsumen ini tuh apa. Ya contohnya apa ya? Contohnya pembelian skincare atau misalkan barang-barang yang sedang viral gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor. Nah, ini juga bertujuan biar kita bisa membandingkan antara produk yang kita jual dengan kompetitor kita di pasar e-commerce gitu. Jadi kalau kita ingin menjual suatu produk, ada baiknya kita tuh mengetahui nih kelebihan dan kelemahan si kompetitor tuh apa dengan cara kita melihat si toko kompetitor tuh dalamnya jualnya apa. Kalau misalkan kita mau jual yang sama, berarti harus ada yang membedakan dan pasti harus pasti bedanya itu adalah sebuah bentuk kelebihan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menemukan peluang pasar baru. Nah, di sini juga kita tujuannya adalah bagaimana ketika kita sudah mengidentifikasi produk, terus juga kita sudah menganalisis perilaku pembelian konsumen, kita juga udah tahu nih kekuatan dan kelemahan kompetitor tuh seperti apa. Nah, ada baiknya kita menemukan peluang pasar baru, yaitu bagaimana caranya kita harus bisa berpikir kreatif gitu. Memunculkan ide baru tetapi masih dalam tren pembelian konsumen tersebut. Jadi seperti ya dibedakan sedikit tapi perbedaan itu lebih modern dan lebih unik. Oke, untuk selanjutnya ada jenis pengunjung. Jadi biasanya jenis pengunjung di e-commerce itu bisa dilihat dari mesin pencarian. Mesin pencarian itu bisa di Google ya, bisa di e-commerce juga gitu. Nah, ada juga yang kedua itu pengunjungnya itu dari pencarian marketplace. Nah, untuk pencarian marketplace ini kita bisa lihat nih, misalkan kita masuk ke Shopee atau Lazada gitu ya. Terus biasanya di search pencarian itu langsung ada tuh tren terbaru yang sedang dicari gitu, atau entah itu baju, skincare, makanan, segala macam itu ada di situ. Dan kita bisa lihat nih, berarti berarti konsumen-konsumen ini sedang mencari si barang-barang ini atau enggak sih
baju-baju ini, si makanan ini, segala macamnya. Terus juga jenis pengunjung ketiga itu biasanya dari sosial media. Nah, sosial media ini biasanya antara mereka lihat di beranda atau reels, atau mereka lihat dari ini dari idola-idola mereka yang sedang promosi atau enggak sedang promosi yang tidak sengaja gitu di story IG atau story TikTok gitu. Yang mana ketika idola mereka menggunakan itu atau enggak memakan itu, jadi mereka merasa kayak oh ya gitu, saya juga harus beli segala macam. Biasanya yang saya tahu antara penggemar dan idola itu, biasanya penggemar itu sangat menggemarkan idolanya, sampai apapun yang digunakan idolanya, apapun yang dipromosikan idolanya tuh si penggemar tuh merasa kayak ya saya juga harus punya gitu. Kita juga bisa lihat dari itu. Nah, selanjutnya tools riset keyword dari misalkan Shopee Seller. Jadi Shopee Seller itu yang penjual Shopee gitu ya, penjual Shopee. Terus ada Suggest Marketplace atau permintaan si marketplace, Suggest Google atau permintaan Google, Semrush, dan Ahrefs. Oke, untuk selanjutnya ini kita ada tipe penjual untung kecil. Jadi ada tipe penjual untung kecil dan ada tipe penjual untung besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang si tipe penjual dengan untung kecil dulu. Jadi gini, yang pertama itu kalau misalkan penjualnya untung kecil itu barangnya harus unik. Maksudnya barang unik tuh bisa aksesoris atau bisa bisa benda-benda yang memang dibutuhkan sehari-hari gitu. Dan juga untuk penjual untuk kecil ini ya produknya hobi dia sendiri gitu. Kalau bisa memang untuk tipe penjual untuk kecil ini mereka menjual produk karena hobinya mereka gitu. Misalkan kalau sekarang tuh lagi musimnya manik-manik atau gelang manik-manik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah hobi untuk bikin manik-manik, bikin gelang tersebut gitu. Jadi ketika kita menjual itu meskipun untungnya kecil, tapi karena kita hobi dan kita seneng gitu. Jadi ya udah, kita konsisten untuk berjualan itu gitu. Nah, jadi si intinya ini, si produk untung kecil ini yang mana produknya itu harus bener-bener digunakan sehari-hari, bisa dijual sehari-hari, dan kalau bisa si untuk kecil ini tuh bisa berkepanjangan gitu. Meskipun untungnya kecil, tapi kalau misalkan memang untungnya konsisten nih, tapi kalau memang mohon maaf, kalau misalkan memang untungnya kecil tapi kita hanya ngejualnya secara konsisten, ya insya Allah kedepannya bakal berkembang, bakal berubah gitu, bakal meningkat. Dan untung kecil ini lebih ke penjual tidak mengharapkan apapun gitu, karena ya untuk kecil apa yang mau diharapin, tapi karena ininya hobi gitu kan, hobi dari diri sendiri, jadi ngerasa kayak menjual itu pun kayak senang-senang aja gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah tips untuk si penjual untung kecil ini apa sih? Yang pertama, barang harus ada yang dijual dengan harga modal. Jadi kadang karena untungnya kecil, misalkan beli manik-manik itu misalkan 10.000. Nah, karena setelah dihitung-hitung ya, itu maniknya, benangnya tuh
pengaitnya itu ternyata harganya 10.000, mau gak mau harus dijual dengan harga segitu. Kalau misalkan mau nambah pun mungkin cuma 1.000 atau 1.500 atau 2.000 gitu, karena nggak bisa kita menaikkan harga yang nggak masuk akal gitu. Karena konsumen sekarang tuh kalau bisa dibilang tuh tahu harga itu. Untuk yang kedua, tidak boleh mendapatkan gratis ongkir. Jadi memang tidak boleh mendapatkan gratis ongkir. Karena kalau misalkan memang mendapatkan gratis ongkir mungkin habis ya, keuntungannya habis gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah pengambilan untung dari produk lain. Jadi kan tadi kan ada barang yang harus dijual dengan harga modal, tetapi ada juga barang yang lain yang kita bisa jual tuh dengan harga yang lebih gede itu. Jadi misalkan kita belinya misalkan di manik kita untuk kecil, tetapi misalkan di cut rambut kita untung lumayan nih, berarti nggak apa-apa, berarti pengambilan untungnya tuh dari situ gitu. Jadi per barang itu memang harus tahu gitu harganya tuh, beberapanya tuh harus tahu biar ketika kita mematok dengan harga yang uh, agak tinggi, konsumen tuh ngerasanya ya pas lah gitu kalau misalkan dijual dengan harga tinggi gitu. Terus selanjutnya adalah tidak boleh semua barang sama persis dengan orang lain. Itu yang tadi sudah dibilang, bagaimana caranya sebuah toko menjual suatu barang atau beberapa barang yang memang harus lebih baik dari toko kompetitor. Misalkan toko kompetitor itu jualannya kayak gini kayak gini kayak gini, kita harus lebih lengkap dari itu. Atau enggak kita harus lebih berkreasi dari itu. Kita lebih kreatif dan agar bisa memunculkan banyak konsumen ke toko kita. Oke. Oke, untuk tipe penjual untuk kecil nih tipsnya lagi, barang tidak boleh ada harga pastinya. Jadi harus ada mungkin turun naik harga gitu. Terus yang kedua, harus membuat brand sendiri karena kita untungnya kecil. Jadi ya kita harus membuat brand sendiri gitu. Dan usahakan dengan HPP maksimal. Oke, selanjutnya tipe penjual dengan untuk besar tuh kan tadi untuk kecil ya. Nah, kalau tipe penjual untuk besar tuh contohnya tuh kayak parfum, skincare, kaos, itu kan untungnya besar ya, karena ya mungkin aja mereka membeli di agennya itu berapa gitu, tapi dijualnya tuh dengan harga yang lumayan tinggi. Oke, untuk selanjutnya adalah pembuatan akun seller. Oke. Tipe penjual di e-commerce. Nah, kalau ini tipe penjual di e-commerce itu sebenarnya ada dua, ada reseller dan ada dropshipper. Nah, untuk yang reseller itu harus punya modal awal. Yang kedua, melihat pasar dan kompetitor lain. Yang ketiga, memilih produk yang tepat dan supplier dengan harga termurah. Pengiriman produk tetap dari penjual. Jadi si reseller ini harus punya modal awal pastinya. Karena dia kan menjual barang dari si penjual. Jadi dia harus beli dulu dari si penjual, terus dia jualin balik gitu. Nah, kalau dropshipper dia itu tanpa modal.
pesan langsung produk dari supplier tanpa stok produk, pengiriman produk langsung dari supplier tersebut. Nah, sebenarnya kalau dropshipper ini jadi dia tuh gimana ya? Jadi dia tuh gak punya modal awal dan gak punya stok produk. Jadi cara dia buat ngirim barang itu adalah dia pesan ke penjualnya, dia kirim alamat ke penjualnya itu alamat yang si pembeli yang beli ke dia gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, lanjut. Nah, ini Shopee Seller. Saya ngambil satu platform e-commerce yaitu Shopee yang yang banyak digemari gitu ya oleh konsumen. Shopee sebagai salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara. Keuntungan menggunakan Shopee Seller yang pertama adalah potensi pasar yang luas, beragam fitur pemasaran, dan sistem pengiriman terintegrasi. Jadi Shopee ini udah benar-benar mempunyai potensi pasar yang benar-benar luas gitu. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi Asia Tenggara. Terus langkah-langkah pembuatan akun seller itu, yang pertama kunjungi website atau aplikasi Shopee, buka aplikasi Shopee atau kunjungi website www.shopee.co.id. Setelah itu registrasi akun baru, klik daftar dan masukkan nomor HP, email atau akun Google atau Facebook. Kalau misalkan udah punya berarti gak usah. Verifikasi nomor HP, masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor HP, lengkapi profilnya, termasuk nama, toko, alamat, dan logo. Nah, terus aktivasi ShopeePay dan jasa pengiriman. Aktifkan ShopeePay untuk memudahkan transaksi. Dan pilih dan atur metode pengiriman yang didukung sama Shopee. Jadi, ketika bikin ini tuh benar-benar membuat toko dengan nama yang bagus, alamat yang jelas, logo yang unik. Setelah itu kita atur jasa pengirimannya agar memudahkan konsumen kita untuk memesan gitu. Oke. Terus selanjutnya ada nama toko. Nama toko, pemilihan nama toko yang tepat akan membuat toko Anda mudah ditemukan oleh pembeli. Nah, untuk si alamat toko ini seperti yang saya bilang tadi ya. Alamatnya tentu harus yang jelas. Dan nama toko juga harus yang jangan susah-susah biar bisa dicari oleh pembeli gitu. Oke, untuk selanjutnya kan tadi kita sudah membuat akun Shopee Seller ya. Nah, sekarang kita masuk ke upload produk. Bagaimana caranya upload produk itu? Yang penting nama produknya harus jelas sih. Terus tips penamaannya, gunakan kata kunci yang relevan. Misalkan kalau tas apa gitu, misalkan tas ransel atau tas salempang gitu kan. Pokoknya harus jelas dan mencerminkan produk yang dijual gitu. Dan hindari penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Jadi jangan semua si judulnya tuh kapital semua, juga jangan gitu. Terus sertakan juga merek, ukuran, warna, dan tipe jika relevan. Jadi pokoknya bikin nama tersebut tuh bener-bener mencerminkan si produk tersebut dengan jelas dan rinci gitu, biar konsumen tuh tidak bingung dan oh ini yang saya cari gitu. Oke, untuk selanjutnya ada sebentar produk yang dilarang nih ya, biar nantinya bisa menjadi
ininya juga perhatian gitu. Larangan produk yang dijual itu yang pertama adalah produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, berupa obat, krim yang membutuhkan resep dokter gitu. Terus yang kedua adalah minuman keras pastinya ya. Yang ketiga, produk bermerek yang tidak memiliki izin distribusi resmi dari pihak berwenang. Itu juga hati-hati ya. Terus yang keempat ada barang bekas dan barang rekondisi tanpa keterangan kondisi yang sesuai dengan rincian produk. Jadi kalau nggak jelas, barang bekas yang nggak jelas atau barang second yang nggak jelas itu dilarang juga. Terus juga voucher fisik atau voucher belanja pulsa, tiket atau non fisik gitu. Dan pesanan khusus, nota dan produk pelunasan. Itu tidak boleh juga. Nah, untuk tata cara upload di produk TikTok ya, produk TikTok seller itu buka browser lalu kunjungi situs TikTok Shop Seller. Nah ini sebelumnya harus login dulu ke TikTok Shop Seller. Ini bisa pakai akun TikTok ya, karena sekarang kan udah banyak banget yang punya TikTok, jadi langsung masuk aja pakai akun TikTok masing-masing. TikTok punya diri kita. Terus kemudian buka toko, tambahkan produk dengan deskripsi dan harga, verifikasi akun dengan menghubungkan nomor telepon, setujui persyaratan dan ketentuan TikTok Shop, selesai. Jadi hanya upload seperti itu aja gitu kan. Oke, untuk selanjutnya ada pembuatan konten. Nah, untuk pembuatan konten ini jadi konten ini tuh untuk memudahkan para konsumen untuk bisa melihat nih kayak pembuatan konten ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang barang yang dijual. Jadi misalkan tas atau enggak sepatu, itu kita bisa membuat sebuah konten yang menarik agar menarik perhatian si konsumen dan ngerasa si konsumen itu merasa kayak barangnya bagus dan real pick gitu. Dan untuk pembuatan konten ini juga bisa dibuat sendiri ya. Dan sekarang itu lebih ramenya tuh di TikTok untuk pembuatan kontennya. Jadi nanti ketika sudah membuat konten bisa langsung di-upload di TikTok. Yang mana pembuatan konten ini juga harus kreatif dan bagaimana caranya gitu. Konten itu bisa menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk kita. Oke, untuk selanjutnya adalah review hasil konten. Untuk review hasil konten ini ada baiknya ketika kita sudah mengupload konten di TikTok maupun di Shopee, ada baiknya kita harus melihat secara berkala bagaimana perubahan atau peningkatan viewers di setiap video kontennya. Dan kita bisa menganalisis apa yang dimau oleh si konsumen ini. Misalkan konsumen ini ternyata sukanya kayak gini, sukanya atau enggak hashtag atau tagar yang digunakan dalam caption video konten juga mungkin berpengaruh dalam konten tersebut FYP gitu di seluruh konsumen gitu. Dan juga review hasil konten ini juga bertujuan untuk biar kita bisa mengevaluasi gitu bagaimana caranya ke depannya itu
si pembuatan konten ini tuh harus lebih baik, dan bagaimana caranya si viewers itu tuh harus meningkat di pembuatan konten selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemotoan produk. Kebetulan di materi ini kita bekerja sebagai kelompok, tetapi dalam pemotoan produk ini menurut saya memang dilakukan kreativitas dalam menyusun atau membuat desain pemotoan produknya. Jadi bagaimana caranya si pemotoan produk ini dilihatnya tuh enak gitu, terus kayak unik dan bisa menarik perhatian konsumen. Kadang memang produk kadang memang hanya foto produk saja bisa menarik perhatian konsumen gitu. Kalau misalkan kita memoto dengan teknik yang kreatif gitu. Mungkin sekian video dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.